Perkenalkan, nama saya Maria Haryanti Sukarni Halatokan dengan NIM 1913136063. Maksud dan tujuan dari video ini dibuat yaitu sebagai tugas pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Lab Klinik Dasar. Di sini saya mengambil alat spektrofotometer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara kerja spektrofotometer. Setelah sumber cahaya menyala, cahaya akan melewati slit in atau pintu masuk dan mengenai prisma yang menjadikan cahaya terdispersi. Pemilihan gelombang dengan panjang yang sesuai akan dilakukan untuk kemudian dilewatkan ke slit out atau pintu keluar. Cahaya yang keluar akan mengenai kuvet yang telah berisi blend atau sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pada sampel terdapat nilai absorbansi, maka selisih antara blend dan sampel akan ditemukan. Nilai blend maupun sampel akan ditangkap oleh detektor dan proses untuk kemudian ditampilkan baik dalam layer spektrofotometer maupun komputer. Yang kedua, jenis spektrofotometer. Pembagian spektrofotometer dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, dilihat dari segi sumber cahaya. Yang pertama yaitu visible spektrofotometer, yaitu spektrofotometer vis. Yang kedua, ultraviolet spektrofotometer. Yang ketiga, spektrofotometer UV. Keempat, infrared spektrofotometer. Berikutnya, dilihat dari segi perlakuan sumber cahaya dan jumlah detektor yang digunakan juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, single beam spektrofotometer, yang kedua, double beam spektrofotometer, ketiga, dual beam spektrofotometer, dan keempat, ratio beam spektrofotometer. Berikutnya, penempatan alat spektrofotometer ini yakni di ruangan laboratorium. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan atau instalasi dari alat spektrofotometer. Unit harus ditempatkan pada permukaan datar bersih yang bebas dari angin dan getaran. Unit dirancang untuk pengoperasian pada input AC 115 volt hingga 230 volt pada 50 hingga 60 Hz. Kabel standar 2 meter disertai dengan unit ini dilengkapi dengan konektor tipe IEC yang dapat dicolokkan langsung ke soket power in di panel belakang. Unit harus diposisikan dalam jarak 1,5 meter dari pasokan listrik yang dibumikan. Sekring listrik ditempatkan dalam soket power in. Saat mengganti sekring, unit harus terputus dari pasokan listrik. Peringkat sekring adalah 2A⁻F, yaitu itu adalah tipe ukuran yang tepat. Dalam hal sekring gagal setelah penggantian, disarankan untuk berkonsultasi dengan layanan cold partner atau disebut sebagai distributor. Dimungkinkan untuk mengganti tegangan antara 230 volt sampai 115 volt. Saat mengubah tegangan, tolong memastikan peringkat sekring itu harus benar. Sebelum mencoba mengubah tegangan, putuskan instrumen dari sumber listrik. Cabut dudukan sekring dari soket input daya dan lepaskan sekring. Ekstrak penahan sekring abu-abu dan putar sehingga tegangan yang benar terlihat melalui lubang pada dudukan sekring. Pasang kembali penahan sekring pada dudukannya. Pasang sekring yang benar dan dorong rakitan kembali ke soket input daya. Berikutnya,
Hubungkan unit satu daya ke soket saluran masuk daya di panel belakang instrumen dan sambungkan ke soket listrik. Nyalakan daya pada sumber listrik dan nyalakan instrumen menggunakan saklar daya di bagian belakang instrumen. Jangan membuka pintu ruang sampel selama instalasi. Instrumen akan secara otomatis menyelaraskan kembali monokromator menggunakan puncak spektral yang terkait dengan lampu flash xenon. Selama inisialisasi ini, instrumen menampilkan CAL pada primer 9. Tampilan sebelum menampilkan layar pengukuran utama. Harap dicatat bahwa instrumen akan pergi ke panjang gelombang terakhir dan mode pengukuran yang digunakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan atau cara pengoperasian dari alat spektrofotometer. Yang pertama, tentukan sampel apa yang akan dianalisa. Yang kedua, tentukan senyawa apa yang akan dinilai dari sampel tersebut. Ketiga, akan lebih baik jika Anda mencari referensi terlebih dahulu mengenai senyawa yang akan Anda analisa dan hubungannya dengan penggunaan spektrofotometer. Keempat, siapkan sampel dan instrumen lainnya untuk melakukan analisa dengan spektrofotometer. Kelima, nyalakan spektrofotometer dan mulai bekerja sesuai prosedur jenis spektrofotometer. Keenam, setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses membandingkan. Yang ketujuh, bersihkan spektrofotometer jika sudah selesai digunakan. Ingatlah untuk selalu mengeluarkan kuvet sampel dari kompartemen. Yang kedelapan, matikan dan cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang cara merawat atau pemeliharaan dari alat spektrofotometer di laboratorium. Tips yang perlu Anda ketahui untuk merawat spektrometer di laboratorium yaitu yang pertama, setelah membeli spektrofotometer, pastikan bahwa Anda membaca buku panduan atau meminta penjual atau orang yang lebih ahli untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar. Yang kedua, letakkan spektrofotometer pada tempat yang sesuai, kokoh dan tidak goyang untuk meminimalkan error pada saat menggunakan alat. Yang ketiga, gunakan selalu kuvet yang sesuai dengan jenis spektrofotometer Anda. Keempat, selalu bersihkan spektrofotometer jika sudah digunakan dan cabut daya jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kelima, lakukan pengecekan secara berkala mengenai lifetime lampu yang Anda gunakan. Perlu diingat kalibrasi jika diperlukan. Yang keenam, konsultasikan dengan service center jika terdapat kerusakan yang mempengaruhi kinerja spektrofotometer. Ketujuh, siapkan lampu pengganti jika dirasa lifetime sudah mendekati habis. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbaikan dan analisis teknis. Yang pertama itu problemnya itu instrumen tidak beroperasi. Kemungkinan yang terjadi yaitu bisa saja kabel listrik tidak terhubung ke power supply. Berarti solusi yang tepat yaitu adalah pasang instrumen dan stop kontak mati, ganti ke stop kontak yang lain. Kemungkinan yang terjadi yang kedua yaitu sekring internal putus atau rusak.
solusinya itu kita hubungi yang berwenang, yaitu atau dari pihak ketiga. Pengaturan daya yang tidak tepat itu kita bisa solusinya itu yaitu setel ke daya utama. Problem yang kedua yaitu salah transmisi ke kolerasi absorbansi. Itu kemungkinan yang terjadi yaitu gelembung atau partikel dalam larutan. Nah, jadi solusinya itu kita harus periksa persiapan sampel dan analitis prosedur. Problem yang ketiga yaitu instrumen drive dan kebisingan. Kemungkinan yang terjadi yaitu lampu tidak disesuaikan dengan benar. Berarti solusinya itu kita harus periksa lampu telah dipasang dengan benar atau telah pindah selama transrit. Problem yang keempat yaitu pembacaan yang salah. Jadi kemungkinan yang terjadi yaitu volume sampel tidak cukup isi kuvet dengan sampel yang lebih banyak. Jadi solusinya itu kita harus periksa akurasi panjang gelombang sesuai prosedur dalam manual. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip K3. Yang pertama, K3 dalam operator. Untuk K3 yang diperlukan oleh operator meliputi sarung tangan dan masker. Sarung tangan di sini yang digunakan itu daya tahannya terhadap bahan kimia tergantung pada bahan sarung tangan. Misalnya sarung tangan itu terbuat dari karet alam, karet neoprene, karet netril, dan sesuai dengan mutunya dan ketebalan sarung tangan tersebut. Yang kedua itu masker. Masker di sini berfungsi untuk sekaligus melindungi pernapasan sekaligus bagian pencernaan. Untuk K3 pada teknisi yang diperlukan itu meliputi sama juga dengan tayang tadi, yaitu sarung tangan, masker, dan jas laboratorium. Untuk K3 pada alat dari alat spektrofotometer itu meliputi mesin warming up selama 15-20 menit sebelum digunakan. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan alat spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Kelima, saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet dalam keadaan kering. Yang keenam, saat melakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Berikut saya akan menjelaskan tentang harga spektrofotometer. Nah, untuk harganya ini, harga spektrofotometer itu berada antara sekitar 30 jutaan hingga 290 jutaan. Tentu dengan jenis dan brand yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.